Halo, nama saya Sigit Kusuma-Wijaya. Saya seorang arsitek dan urban designer di konsultan saya sendiri, yaitu Sigit Kusuma-Wijaya Architect and Urban Designer. Kebetulan saya juga salah satu founder dari komunitas Indonesia Berkebun, yaitu adalah komunitas yang mengajak masyarakat ya untuk kita bergerak bersama untuk menciptakan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dengan topik urban farming. Saat ini saya sedang berada di rumah saya sendiri, karena memang kita sedang dalam masa karantina, jadi saya stay at home dan bekerja dari rumah, tapi tetap produktif. Ya, pastinya mungkin bagi teman-teman yang biasa bekerja atau beraktivitas di luar rumah, eee, ada sedikit, apa ya, mungkin shock ya, karena, pasti suasananya berbeda. Tapi, di sini mungkin saya sebagai arsitek ya, dan urban designer juga, mungkin akan sedikit memberikan tips-tips kepada rekan-rekan, bagaimana kita bisa tetap produktif ya di rumah masing-masing. Ya, jadi, karena pekerjaan saya sebagai konsultan arsitektur, ya kami memang terbiasa mendesain, bangunan ataupun ya objek-objek yang memang kita mendapat tugas dan, pastinya, eee, biasanya kita tetap harus berkoordinasi ya, kayak misalnya saya dengan, staf saya, biasanya memang kita ketemu di kantor. Dan pasti harus diskusi ya karena, eee, kita tetap perlu, komunikasi, kemudian, diskusi karena biasanya memang, eee, di mana biasanya saya mendapatkan tugas dari seorang klien, kemudian misalnya nih mendesain sebuah rumah atau gedung, ya pasti saya harus berkomunikasi dengan klien itu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ya kita bisa berkomunikasi lewat sosial media ya, mungkin media chatting, WhatsApp, atau email, atau telepon, dan lain-lain. Walaupun biasanya memang, ada, keperluan untuk bertemu supaya kita bisa berdiskusi langsung ya, tapi karena memang sekarang, kondisinya agak berubah ya, berbeda, jadi ya kita harus menyesuaikan. Jadi mungkin kita bisa diskusi, komunikasi lewat, sosial media saja gitu. Ya, termasuk saya dengan anak buah saya atau staf saya, kami tetap berkoordinasi. Biasanya kami mengadakan conference ya, dengan beberapa staf ya, supaya kita, berkoordinasi dan ya masing-masing mungkin bisa memberikan update atau mungkin saya bertanya kepada staf saya apa yang sedang dikerjakan, dan itu sebenarnya sudah banyak sih, media untuk, kita bisa saling komunikasi dengan video conference yang banyak user-nya gitu ya. Ya mungkin salah satunya seperti Zoom ya, Zoom meeting dan lain-lain gitu. Eee, kita harus tetap produktif ya, karena kita harus tetap semangat ya, eee, ya karena memang di luar suasananya sedang, tidak kondusif ya, jadi please stay at home ya, tidak kita keluar ke mana-mana, yang bisa membahayakan selain diri kita sendiri dan pastinya orang lain, termasuk keluarga kita. Jadi please guys, stay at home. Di sini mungkin, ya saya mau memberikan sebuah tips saja, di mana tetap kita bisa produktif ya, walaupun kita bekerja di rumah. Misal, di sini, saya mencoba untuk sharing kerjaan saya, ya memang ini, pekerjaan, arsitek seperti ini ya, kita, walaupun banyak software-nya, kita bisa memakai beberapa software yang memang diperlukan, ya. Eee, ini misalnya AutoCAD, kita sedang menggambar, sebuah project, public space, ruang terbuka hijau di Jakarta. Ya selain itu mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu, misalnya, eee, apa, eee, me-review apa yang sudah pernah kita kerjakan sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya, eee, seperti, misalnya saya presentasi, apa yang biasanya saya presentasikan ya di sebuah talk show atau seminar, kita coba review lagi, kemudian, ya ada sedikit evaluasi dan mungkin ada perbaikan, atau apapun lah kita, mungkin mereview, beberapa project-project kita sendiri gitu ya, dari, portfolio kita, apa yang sudah pernah kita kerjakan, kemudian kita review dan itu, tidak hanya dengan saya sendiri, mungkin saya dengan, tim saya, staf saya gitu ya. Oh kira-kira, yang kurang apa, ini, gini gini, gitu gitu.
Jadi kita masih tetap bisa produktif selama kita bekerja di rumah sebetulnya. Ya, yang lain-lain mungkin sama ya dengan kita biasa bekerja di kantor ataupun di manapun ya. Pastinya kita tetap produktif dengan ya walaupun kita mempunyai komunikasi melalui sosial media ataupun yang lain-lain ya tolong kita coba kurangi saja gitu ya karena memang di beberapa info-info yang kita dapatkan di sosial media itu uh, mungkin ada yang ya bisa kita terima ya karena memang itu info yang benar ya. Tapi hati-hati juga kalau misalnya kita menerima hal-hal yang tidak benar gitu ya, seperti hoax ataupun info-info lain yang malah bisa meresahkan kita. Kemudian, oh ya, selama bekerja di rumah pun juga, ya pastinya ya karena kita terbiasa dengan sebuah tempat di mana kita fokus bekerja, kemudian kita harus di rumah dan ya mungkin bersama dengan keluarga yang lain, misalnya ada yang sudah punya anak, tiba-tiba anak datang, ya tidak apa-apa sih. Tapi ya kalau bisa kita tetap produktif gitu ya. Atau misalnya harus nemenin anak, tiba-tiba anak minta ditanya karena dia juga harus kerja di rumah, belajar di rumah. Jadi ya kita harus tetap produktif. Yang biasa saya lakukan juga biasanya saya sering ikut semacam lecture ya, online course gitu ya. Seperti ini kalau memang saya di arsitektur kebetulan karena masa-masa stay at home ini atau kita di karantina di rumah itu banyak sekali informasi atau pengetahuan ataupun knowledge yang kita bisa mengaksesnya dengan bebas ya. Contohnya ini kursus online ini dan itu free ya. Di sini saya mendapatkan dari Harvard ya, dan itu nggak hanya arsitektur, banyak course-nya. Di sini ada view all course dari berbagai macam bidang gitu ya. Yang ini misalnya saya pelajarin tentang arsitektur, ya walaupun mungkin dulu pernah saya pelajarin gitu ya di waktu masa saya sekolah lanjut atau kuliah dulu gitu, tapi mungkin kita bisa merefresh pengetahuan kita atau mungkin ada hal-hal baru, teori-teori baru atau referensi-referensi baru yang kita sebetulnya bisa banyak dapatkan gitu dengan pelajari kursus online ini. Atau tidak mungkin kita juga bisa ya kalau saya biasanya mendengarkan talk show yang menarik ya atau speech yang menarik gitu misalnya dari TED gitu ya. Kita banyak di sini ada beberapa contohnya. Kalau ini memang khusus arsitektur biasanya ya minimal satu hari satu atau dua topik itu udah cukup gitu ya tentang perkembangan arsitektur dan mungkin ada sebuah teori baru di dunia arsitektur ataupun juga mungkin saya pelajari tentang bagaimana mereka itu melakukan public speaking di depan khalayak ramai gitu seperti itu atau ya yang lain-lain gitu ya. Ini juga mungkin bisa ya kita coba pelajarin misalnya kita di tempat bekerja kita jarang melakukan atau mempraktis diri kita sendiri. Nah, mungkin kita bisa mencoba hal-hal baru ya, misalnya tadi itu praktis sketch lagi kalau di arsitektur ya, sketch lagi ataupun ya praktis beberapa software baru yang mungkin kita selama ini tidak pernah punya waktu untuk mempelajarinya. Mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan selama masa-masa karantina ini. Jadi tidak ada kita istilahnya tidak produktif. Jadi buat teman-teman kita harus tetap semangat ya. Saya yakin, saya optimis Indonesia bisa melewati masa-masa sulit ini. Tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, karena ini juga mungkin cobaan dari umat manusia yang mungkin adalah hasil ulah dari manusia itu sendiri terhadap lingkungan, terhadap bumi ini ya.
yang mungkin istilahnya kita diperingatkan, tapi intinya kita akan bisa melewati cobaan itu. Saya yakin, kita tetap semangat, kita tetap optimis, dan tetap produktif ya, karena juga untuk kelangsungan selain hidup kita sendiri, pastinya juga untuk negara Indonesia. Buat teman-teman, please stay at home sampai benar-benar wabah virus corona ini atau COVID-19 ini mereda. Please stay at home. Dan tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing, ya. Ya banyak ya yang sudah kita dapatkan informasi-informasinya ya. Misalnya ya tetap harus makan secara teratur yang bergizi, ya banyak juga banyak melakukan olahraga, berjemur itu penting. Berjemur setiap jam sekitar jam 9 jam 10 pagi, tidak harus setiap hari, mungkin dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali ya, supaya kita mendapatkan sinar matahari yang cukup dan tingkatkan kekebalan imunitas kita ya. Yang saya dengar ya pastinya selain makan ya, kita tidak panik ya. Makanya itu saya bilang tadi, coba kurangi atau hindari sosial media, atau mungkin disebut istilahnya social media distancing juga, khususnya terhadap info-info yang memang tidak benar, tidak resmi, atau info-info yang akhirnya ternyata hoax gitu, yang bikin kita panik gitu, atau melihat berita-berita negatif semuanya. Jadi kita resah gitu, kita panik. Kita tetap lihat semua sisi positifnya, cari berita-berita positif, dan pastinya ya kita tidak hanya social media distancing tadi ya, tapi yang saya bilang tetap semangat dan tetap produktif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.